ready. Use your logic, salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Ali Firmansyah di channel ISG. Oke, kali ini ada event OKX ya. Event ini adalah event THR alias tunjangan hari raya dari OKX, yaitu bagi-bagi hingga $1000. Bagaimana sistem eventnya? Link eventnya itu ada di dalam kolom deskripsi ini ya. Dan event ini sampai tanggal 4 Mei ya. Kalau sekarang tanggal 1, sekarang masih ada kurang lebih sekitar 3 hari. Oh bang, gue nggak bakal menang bang kalau misalnya kayak begitu. Santai aja bro, santai aja ya. Lo harus lihat video ini sampai habis dan lo akan simpulkan bahwasanya antara trader besar ataupun kecil ini nggak ngaruh di dalam event ini, karena trading modal besar ataupun trading modal kecil ini bisa menang di dalam event ini. Nah, link deskripsinya ada di bawah ini kalau kalian mau cari-cari tentang event ini ya. Nah, ini trading dan menangkan hingga 1000 USDT di prize poolnya. Oke, ini adalah prize poolnya. Dan ini kalian bisa melihat ranking saya kalau misalkan kalian udah langsung sedang login ya. Ini karena saya belum login aja gitu kan. Nah, bagaimana sistemnya, reward rules-nya, kita coba lihat nih ya. Ranking 1 adalah 28% dari total prize pool. Jadi kurang lebih sekitar $280. Ranking 2 adalah 15%. Ranking 3 adalah 10%, dan ranking 4 sampai ranking 50 itu mendapatkan $1 atau kurang lebih $10 lah. Ini duit asli ya, bukan duit trading gitu kan. Dan bagaimana kompetisi rules-nya ini kan? Kalian bisa baca-baca. Yang paling penting adalah modal minimal adalah 100 USDT ya. Jadi kalau misalkan kalian modalnya di bawah 100 USDT ini nggak akan kehitung kayak gitu ya. Dan setelah itu minimal adalah volumenya 10.000 USDT. Jadi kalau kalian menggunakan leverage 10 kali lipat, minimal kalian harus open posisi 10 kali dalam kurang lebih sekitar 3 hari ini ya, dalam 3 hari ini. Terus yang menang itu apa sih bang? Yang menang itu adalah jumlah total persentase P dan L alias profit and loss. Ini kalau misalnya kalian nanya P dan L, oh bang itu kok dikit banget 33,62%. Ini adalah total kalkulasi antara dia profit dan loss. Misalkan ini si blotter S-boy ini dia pakai leverage 100 kali lipat. Dia pernah profit hingga 100%, dia juga pernah loss hingga 100%. Jadi P dan L ini adalah kalkulasi penjumlahan dan pengurangan antara profit dan loss. Misalkan lu profit sekitar 30%, tetapi lu juga loss sekitar 10%, berarti 30 kurangi 10 berarti akan menjadi 20%. Jangan berkecil hati, lu lihat nih rankingnya, ini adalah yang nggak dipedulin sama orang ya, event-event seperti ini. Jadi trader-trader profesional itu nggak akan peduli. Jadi kalau misal lu menganggur nih modal $100 iseng-iseng, lu ikutin nggak apa-apa ya.
Link deskripsinya ada di bawah atau kalian langsung bisa cek di dalam website OKX. Nih, lu lihat aja. Peringkat 2 cuma 5%. Ya elah bro, gampang lah kalau kayak gini ya. Peringkat 2 aja cuma sekitar 5%. Pasti lu bisa kok ya. Peringkat 1 aja cuma sekitar 33%. Lu pakai leverage 100 kali lipat juga lu udah langsung bisa ya kalau itu nekat. Tapi jangan. Sayang saya leverage-nya 10 kali lipat aja kayak gitu ya. Dan event ini ingat, berlaku hanya kurang lebih sampai tanggal 4 Mei ini ya. Ini ada semacam kayak countdown-nya 3 hari 12 jam 37 menit. Jadi kurang lebih sekitar 3,5 hari lagi kalian masih bisa mengikuti event ini, oke? Lalu kalau kalian nanya, Bang, kapan OKX ada di dalam Cerberus? Ini sudah ada, tetapi masih dalam masa penyempurnaan ya, karena saya nggak mau terjadi banyak error lagi di dalam Luna XBT dan OKX ya. Kalau misalnya kalian nanya, Bang, kabar Cerberus bagaimana? Jadi sekarang itu Cerberus ya, Cerberus itu mempunyai 2 market, yaitu Firedex dan OKX ya. Yang adminnya masing-masing beda. Kalau kalian nanti mau nanya tentang mau aktivasi Firedex itu beda, mau aktivasi OKX juga beda, ataupun ganti margin ataupun semacamnya kayak begitu ya. Lah terus Bang, OKX ini nanti nggak ada mode split dong. Nah iya, itu yang harus kalian pahami ya. Perbedaan antara OKX dan Firedex nanti nih ya, tidak akan bisa mode average. Jadi kalau misalkan kalian bermain di dalam OKX, jangan kaget nanti kalau nggak bisa average, alias open posisi kita akan di dalam rata-ratakan, dia akan satu open posisikan. Misalkan go loss sekitar 10% ya, go open posisi lagi, nggak akan bisa seperti Firedex ya. Sejauh ini kalau misalkan Firedex ini kan bisa split gitu kan, sedangkan average ini tidak bisa dipakai di dalam OKX karena OKX menganut USDT perpetual ya, seperti itu. Terus masih ada juga yang nanya, Bang, bedanya untuk average sama tidak itu apa sih? Sebenarnya split ya, yang kita kenal sebagai average itu namanya adalah split ya. Antara split dan average itu sebenarnya perhitungannya sama aja. Perhitungannya seperti ini ya, sama aja. Contohnya ya, saya coba hitungkan. Misalkan yang perpetual nih ya, perpetual dan split. Ya, ini anggap saja ini adalah Firedex. Ini adalah OKX ya. Ini adalah OKX. Kalau dalam perpetual misalkan open posisi, ya ini kita sama-sama open posisi, satu adalah $1.000 ya. OP1 $1.000. Nah, ini juga OP2 $1.000 seperti ini. Nah, kalau misalkan kita main di dalam OKX dari mode perpetual ya, karena dia adalah market perpetual, pada saat misalkan floating 10%, misalkan ya floating 10%, floating minus 10%, maka yang terjadi pada saat kita mengopen posisi 2 sebesar $1.000 lagi, yang terjadi itu adalah harganya sama. Ini misalkan open di harga sama-sama 23.000 ya. Sama-sama di harga 23.000. Nah, open posisi 1 ini tetap di harga 23.000 dan open posisi 2 kita $1.000 ini tetap di harga 23.000 juga. Kayak begitu, dan dia hanya mengkalkulasikan saja gitu kan. Dan sedangkan di dalam Firedex pada saat ini maaf ya, ini open 1 ya. Open 2 gitu kan. $1.000 dan misalkan ini kan di 23.000 opennya. Kalau di dalam mode split itu kita teropennya di harga sekitar 22.000 misalkan kayak gitu ya. Jadi terpisah antara open 1 dan open posisi 2. Tetapi kalau di rumus rata-ratakan itu sebenarnya sama aja guys, antara open posisi menggunakan USDT perpetual dan USDT split itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau dianalogikan misalkan di dalam OKX ini, walaupun secara teori di atas kertas open posisinya sama di 23.000, tetapi itu kalkulasinya sama bro ya, kalkulasinya sama. Ibaratnya ini adalah jumlah total semuanya. Sama aja sebenarnya kalau misalkan di dalam open posisi 1 di dalam mode split itu $1.000 di 23.000, $1.000 di harga 22.000. Bedanya cuma dipisah aja. Sedangkan OKX ini disatukan. Jadi kalau misalkan lu yang nanya, lu nanya nih ya, Bang, bedanya perpetual sama mode split average itu apa? Itu sama aja sebenarnya antara mode split average sama enggak. Cuma memang identik di pikiran saya kalau memang mode split itu tidak bisa, yang terjadi yang pertama mungkin akan semakin lama pada saat kita close posisi, efeknya kalau kita tidak memakai mode split ya. Lalu yang kedua, kalau kita menutup semuanya sebenarnya bisa saja. Maksudnya begini, contoh, kalau di dalam mode split ini rata-rata orang yang tidak bisa menutup sebagian open posisinya, walaupun di dalam Firedex bisa. Nah, sedangkan kalau di dalam OKX nih, kalau lu bilang
Bang, kalau misalkan nanti trading di dalam Cerberus terus OKX gua kayak gitu nggak bisa average. Sebenarnya sama aja, tinggal lu close posisi secara bertahap. Close posisi secara bertahap. Jadi di dalam OKX ini kan ada pilihan sekitar 20%, 30%, 50%, 100%. Ya tinggal lu close 50% aja. Sebenarnya sama aja di dalam bentuk mode average. Cuma logika nalar sederhana kita itu tidak cukup kuat, tidak cukup cepat, dan tidak cukup tepat untuk mengkonfirmasi bahwasanya oh ternyata mode perpetual ini nggak bisa average. Oh ternyata average ini sama aja dengan menjual sebagian, kayak begitu. Nah, tetapi sekali lagi tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, oke? Di dalam Firedex ini tidak ada SL Plus, sedangkan di dalam OKX ini adanya SL Plus. SL Plus itu untuk apa, Bang? SL Plus itu untuk apa ya? Supaya kita berharap harga naik, tetapi kita tidak kehilangan momen untuk profit. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Ya intinya nothing perfect lah. Bagi kalian member Cerberus yang milih antara Firedex dan OKX itu sama-sama ada kekurangan dan kelebihan, dan bisa lu maklumi dan bisa lu cari apa yang terjadi, dan bisa lu cari sebenarnya hal apa sih yang ada di dalam diri lu, yang ada di dalam hati lu, yang lu butuhin sekarang. Apakah OKX mode perpetual atau mode split, mode average di dalam Firedex, seperti itu. Kalau lu nyari market yang memang udah top dunia, ya jelas-jelas OKX. Tapi kalau lu mencari sebuah kesederhanaan yang penting profit, ya lu cari Firedex kayak gitu. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.